Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Ayub Farisi dan teman saya yang bernama Janab akan membahas tentang uang dalam perekonomian Islam. Langsung saja ke pembahasan pertama. Check it out. Pengertian uang dalam pendekatan Al-Quran. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nukut atau saman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nukut adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dalam transaksi dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Fungsi uang. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Berikut merupakan fungsi uang. Pertama, uang sebagai alat tukar. Kedua, uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Ketiga, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Keempat, uang sebagai standar pembayaran tunda. Teori permintaan dan penawaran uang dalam Islam. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, dinar dan dirham diimpor. Dinar dari Romawi, sedangkan dirham dari Persia. Besarnya volume dinar dan dirham juga barang-barang komoditas bergantung pada volume komoditas yang diekspor kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Permintaan dan penawaran uang dalam perspektif Islam mempunyai alasan utama memegang uang, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga. Motivasi berjaga-jaga muncul karena individu dan perusahaan menganggap memegang uang tunai di luar apa yang diperlukan untuk transaksi guna memenuhi kewajiban dan berbagai kesempatan yang tidak disangka untuk pembelian di muka. Namun, bagi seorang muslim, tendensi memegang uang tunai untuk motivasi berjaga-jaga amat terbatas, sebagaimana Al-Quran mengatakan, "Kami membagi rezeki untuk mereka dalam kehidupan di dunia ini." Selain itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyimpan sesuatu apapun. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga. Merupakan fungsi dari tingkat pendapatan pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan zakat atas aset yang kurang produktif. Menurut Metwelly, meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan uang oleh masyarakat untuk tingkat pendapatan tertentu yang terkena zakat. Standar mata uang emas dan perak sebagai alat tukar. Mata uang yang direkomendasikan dalam ekonomi Islam adalah dinar dan dirham. Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat 9 atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2,975 gram. Standar dinar dan dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah. Kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Bagi negara-negara mayoritas muslim, fenomena mempopulerkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pembayaran dan kegiatan transaksi ekonomi dilandasi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran dan Al-Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak atau dirham dan dinar. Kedua adalah dalam upaya menegakkan rukun Islam, yaitu membayar zakat, dan menegakkan hukum Islam, yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Ketiga, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Keempat, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpan yang nilainya relatif stabil. Selanjutnya adalah hukum uang kertas dalam Islam.
Penggunaan dinar dan dirham sering disebutkan dalam beberapa hadis dan bahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua logam mulia ini dalam hal menjelaskan beberapa mekanisme muamalah. Rasulullah SAW secara verbal juga menyetujui penggunaan keduanya, namun tidak sampai pada taraf mewajibkan. Hal inilah kemudian yang mendorong terjadinya perdebatan dalam hal penggunaan emas dan perak sebagai mata uang, sehingga ada wacana kembali ke sistem mata uang dinar dan dirham atau tetap dengan sistem fiat money sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Kelompok ini tidak membatasi mata uang pada emas dan perak, termasuk di dalamnya fiat money. Kedua pendapat ini memiliki alasan dan argumennya masing-masing yang kuat secara syariah. Pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak. Pendapat ini dipelopori oleh beberapa tokoh Islam, di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali yang menyatakan bahwa dinar dan dirham merupakan tolak ukur nilai dan alat pertukaran yang adil dan bisa mengantisipasi terjadinya ketidakadilan yang timbul oleh sistem mata uang. Lalu Al-Ghazali dengan tegas menolak kehadiran mata uang selain dinar dan dirham, sebab mata uang selain kedua mata uang ini nilainya sangat fluktuatif dan hal ini bisa dipergunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan mengacaukan stabilitas mata uang. Sementara di pihak lain akan menyebabkan ketidakadilan. Senada dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi juga berpendapat bahwa dinar dan dirham merupakan nilai tukar yang paling otentik karena ia bersifat spesifik dan akurat, tidak naik turun atau fluktuatif seperti yang dialami oleh fiat money. Lalu ada juga pendapat yang bahwa mata uang selain dinar dan dirham memang diperbolehkan. Secara global, dengan adanya penggunaan fiat money, yang diuntungkan adalah negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat dengan dolarnya dan Uni Eropa dengan euronya, sebab mata uang mereka secara global digunakan secara luas di seluruh dunia. Dengan uang tersebut, mereka mampu menyedot kekayaan dari negara-negara kecil dan dari negara-negara yang sedang berkembang, yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan menukarnya dengan kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik. Pendapat ini didukung oleh Syaibani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Laits Ibnu Sa'ad, dan Al-Zuhri, serta Yusuf Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani, di mana mereka mendukung membolehkan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham. Pendapat inilah sebagai rujukan terhadap pembolehan penggunaan fiat money yang sekarang beredar. Pendapat lain yang tersepaham dengan hal itu yaitu Ibnu Khaldun. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua logam mulia emas dan perak karena fungsinya lengkap sebagai ukuran nilai bagi semua akumulasi modal yang dijadikan alat memenuhi kebutuhan atau memperoleh manfaat dalam interaksi ekonomi, termasuk sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan sebagai media pertukaran, media investasi, dan media penyimpanan. Standar ukuran harga dan unit hitungan dinar dan dirham memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditi yang satu dengan yang lainnya, dan sangat menguntungkan karena menghindarkan juga dari pengaruh inflasi seperti yang dialami oleh fiat money.